Halo teman-teman, semoga hari ini menjadi hari yang berbahagia untuk kita semua. Sebuah perusahaan selama satu periode pasti mempunyai berbagai macam aktivitas. Perusahaan tentunya akan membuat sebuah dokumentasi dari semua aktivitas perusahaan yang terjadi selama periode tersebut sebagai dasar untuk melakukan analisis kinerja dalam memperbaiki dan memajukan perusahaan di masa yang akan datang. Sistem informasi akuntansi membahas semua hal tersebut pada sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Menurut James Hall, definisi sistem buku besar dan pelaporan keuangan adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua subsistem, yaitu sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan. Sistem buku besar menangani proses transaksi harian dan mengumpulkannya, kemudian mengirim ke sistem pelaporan keuangan sebagai materi untuk pelaporan. Menurut Romney, sistem buku besar dan pelaporan keuangan sebagai kegiatan operasional yang melibatkan pembaruan buku besar dan persiapan laporan yang merangkum hasil aktivitas organisasi. Pada dasarnya, sistem pelaporan keuangan dan buku besar mengumpulkan semua informasi yang telah diolah pada siklus-siklus sebelumnya, mulai dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus konversi, hingga siklus penggajian. Semua informasi tersebut kemudian diolah pada sistem pelaporan keuangan dan buku besar, sehingga nantinya mudah dimahami oleh para pengguna informasi tersebut, baik dari pihak internal perusahaan, seperti manajer, supervisor, karyawan, atau dari pihak eksternal perusahaan seperti pemerintah dan masyarakat. Terdapat beberapa aktivitas utama yang ada pada sistem pelaporan keuangan dan buku besar yang dapat diubah untuk memudahkan perancangan sistem. Berikut adalah beberapa aktivitasnya. Aktivitas yang pertama adalah pembaruan atau update buku besar. Biasanya, buku besar akan mendapatkan berbagai informasi dari subsistem lainnya, seperti dari siklus pendapatan, dari siklus pengeluaran, dari siklus konversi, dan lainnya. Bagian atau departemen yang terlibat tentunya semua bagian yang ada di perusahaan. Departemen yang ada di perusahaan melakukan pembaruan pada jurnal ketika terjadi transaksi. Pembaruan pada jurnal akan ditransfer pada buku besar. Pada tahap ini, perusahaan bisa menggunakan metode real time atau waktu nyata, atau menggunakan metode batch atau rekap. Yang kedua adalah memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Aktivitas ini bertujuan untuk menyesuaikan akun-akun yang ada di laporan keuangan, seperti contohnya penyusutan kendaraan, persediaan yang rusak, koreksi kesalahan input jurnal, penyesuaian nilai uang asing karena inflasi, dan lainnya. Bagian yang terlibat tentunya bagian akuntansi. Bagian akuntansi akan membuat jurnal-jurnal untuk penyesuaian dari beberapa akun yang ada pada laporan keuangan, seperti akun aset untuk penyusutan, akun persediaan untuk penyesuaian persediaan yang rusak, supaya nanti laporan keuangan dapat memberikan informasi yang terbaru bagi para pengambil keputusan. Yang ketiga adalah membuat laporan keuangan. Aktivitas ini melibatkan pembuatan jurnal penutup dengan tujuan untuk menutup akun-akun temporer dan memindahkannya ke akun permanen, seperti misalnya menutup jumlah penyusutan aset satu periode yang ada pada laporan laba rugi dan memindahkannya pada akumulasi penyusutan aset di laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Bagian yang terlibat tentunya masih bagian akuntansi. Setelah bagian akuntansi melakukan penyesuaian pada beberapa akun, maka bagian akuntansi akan melakukan penutupan pada akun temporer dan memindahkannya ke akun permanen. Kemudian, bagian akuntansi akan menyiapkan laporan keuangan lainnya, seperti
laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Yang keempat adalah membuat laporan manajerial. Aktivitas ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dari setiap bagian atau departemen pada perusahaan. Salah satu caranya dengan membandingkan antara laporan anggaran dengan laporan realisasi, mulai dari penyebab terjadinya perbedaan, dampak atas perbedaan tersebut, langkah dalam menanggulangi perbedaan tersebut, dan strategi di masa datang untuk mengantisipasi terjadinya perbedaan. Biasanya, para manajer akan memberikan laporan pertanggungjawaban dari departemen masing-masing, yang kemudian diolah menjadi satu dalam laporan manajerial. Laporan manajerial merupakan laporan yang berisi hal-hal di luar keuangan, sehingga pembaca laporan dapat memiliki pandangan menyeluruh terhadap perusahaan. Informasi yang berkaitan dengan keuangan ada pada laporan keuangan, sementara informasi di luar keuangan berkaitan dengan strategi ada pada laporan manajerial. Itulah untuk sistem pelaporan keuangan dan buku besar pada sistem informasi akuntansi. Bagaimana menurut teman-teman? Jika ada satu atau dua hal yang tertinggal, silakan tambahkan pada kolom komentar. Yang perlu diingat adalah perusahaan mempunyai bentuk yang berbeda dari manufaktur, jasa, dan dagang. Untuk itu, perlu pemeriksaan dan pengamatan terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah perancangan sistem. Dan ingat, sistem yang terbaik untuk perusahaan adalah sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, bukan sistem yang terbaru, apalagi yang termahal. Sekian untuk sistem pelaporan keuangan dan buku besar. Selanjutnya, jika tidak berkenan bisa di-skip saja, namun jika berkenan, saya berterima kasih sekali. Perbedaan antara sistem yang ada pada perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang lebih lanjut dapat dipelajari secara detail melalui buku Sistem Informasi Akuntansi dengan pendekatan simulasi. Untuk informasi lebih ada pada deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.